Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang sangat saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, hadirin hadirat seluruh jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa para pemirsa yang menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, Mas Media, Madu TV, ataupun channel-channel lainnya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesempatan kesehatan, sehingga pada hari ini, pada malam ini, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir di Masjid Nasional Al-Akbar, masjid kebanggaan masyarakat Jawa Timur ini. Setelah tadi kita telah sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah seperti biasa, hari Selasa dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran, kitab Tafsirul Jalalain. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kajian tadabbur Al-Quran ini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjalan di atas jalan Al-Quran. Al-Quran menemani hidup kita, Al-Quran kelak menemani kita di liang kubur kita, dan kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyertai kita dan menjadi pembela kita. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kajian pada malam hari ini adalah tafsir tazkiyah. Tafsir tazkiyah. Jadi ada yang tanya, Ustaz, temanya tafsir tazkiyah atau takziah, Ustaz? Beda Pak nih. Kalau takziah, ya takziah yang mati, yang kabundut. Kalau tazkiyah adalah tafsir yang mengupas ayat-ayat yang berbicara tentang tazkiyatun nufus, kebersihan hati. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada minggu lalu di tema tafsir tazkiyah 1 kita telah membahas tentang tahapan-tahapan yang disampaikan oleh para ulama agar seseorang itu mempunyai hati yang bersih. Output atau hasil akhir daripada tazkiyatun nufus ini sering dikaji oleh para ulama dengan tema insan kamil atau manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna dalam arti yang hakiki hanya bisa dicapai oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling paripurna tentu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Level di bawahnya adalah
sebagaimana dicapai oleh para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Dan level setelahnya adalah bisa diusahakan oleh semua umatnya Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak sampai mencapai derajat wali Allah. Maka insan kamil, manusia yang sempurna, dalam arti kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, itu semua bisa dicapai dengan apa? Dengan cara membetulkan zahir kita dan batin kita. Manusia yang sempurna hanya bisa dicapai bagi orang yang dalam bahasa orang-orang tasawuf itu adalah orang-orang yang bisa memadukan antara syariat dan hakikat. Dalam bahasa saudara kita dari kalangan salafi adalah bagi mereka yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka caranya bagaimana? Cara yang pertama yang harus dilakukan adalah sebagaimana kita kupas di minggu lalu, orang bisa menjadi orang yang baik, orang yang paripurna. Yang pertama adalah syarat terpenting dan pertama yang harus dilakukan adalah dia taubat. Dia taubat. Selama orang itu terus menerus melakukan perbuatan dosa, dan itu adalah kalau panjenengan sedaya niki Pak terus mawon melakukan dosa. Selama kita terus menerus melakukan dosa dan kita belum bisa taubat secara nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum bisa mencapai derajat manusia yang disebutkan tadi, yakni insan kamil. Tahapan yang pertama adalah taubat. Makanya nek panjenengan baca kitab-kitab tasawuf niku Pak, syarat yang pertama yang selalu dibahas oleh para ulama itu ilmu. Yang kedua adalah taubat. Kenapa ilmu dulu? Karena taubat tanpa ilmu akan sia-sia. Orang bertaubat tanpa dibekali dengan ilmu tentang tata cara taubat, maka taubatnya sia-sia. Setelah ilmu dikuasai, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah taubat. Maka Ustaz, bagaimana taubat yang benar dengan yang tidak benar? Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan kalau kita masih malas untuk beribadah, atau kita beribadah dengan paksaan, atau kita beribadah tetapi belum bisa khusyuk, belum bisa tadabbur. Sebaliknya ketika maksiat kita ringan, bahkan kemudian ketika maksiat kita menikmati akan kemaksiatan yang kita lakukan, maka itu berarti seandainya orang tersebut mengatakan dirinya telah bertaubat, maka taubatnya tidak benar. Ini yang pertama. Tahapan yang kedua adalah mujahadah. Apa Pak? Mujahadah. Maka itulah yang disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mencurahkan tenaganya secara terus-menerus di jalan kami, disebutkan dalam kitab Tafsirul Jalalain fi haqqina, yakni hak kami, artinya orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, ay turuqas sayri ilaina, yakni jalan yang menyampaikan kehadirat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam tafsir Jalalain. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkan dengan cara yang berbeda, dengan cara
yang berbeda daripada yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Beliau menjelaskan ayat ini dengan metode seni dialog. Dengan metode seni dialog. Yang pertama adalah berbicara tentang mujahadah. Al-mujahadah terambil dari kata al-juhd, yakni bersungguh-sungguh. Kalau dikasih alif jahada yujahidu mujahadatan, artinya bersungguh-sungguh secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Itu namanya mujahadah. Kalau jihad, al-juhdu wal jihad boleh jadi sekali, tetapi kalau al-mujahadah berkali-kali. Kenapa dinamakan al-mujahadah? Karena objek yang disebutkan oleh Allah di sini, musuh yang disebutkan oleh Allah di sini adalah musuh yang terus-menerus mempengaruhi kula panjenengan sepanjang kita masih hidup di atas dunia ini. Apa itu? Yakni nafsu. Maka nafsu inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan malaikat. Kalau malaikat itu hanya akal saja, tetapi tidak punya nafsu. Tetapi kalau hewan itu nafsu saja, tidak punya akal. Manusia berbeda karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Ahsanat taqwim, bentuk atau pola yang paling sempurna makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah adalah manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyertakan dalam diri manusia nafsu, tidak hanya akal. Nafsu tidak hanya akal. Lah nafsu itu akan terus mempengaruhi kita sepanjang kula panjenengan masih hidup. Nafsu itu tidak bisa dimatikan. Yang ada adalah nafsu itu dikekang, atau kalau dalam bahasa yang lain disapih. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab beliau Tajul Arus Al-Hawi li Tadhhibin Nufus, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, maka karena nafsu itu terus-menerus menyertai kita, seharusnya kita sadar akan hal itu dan terus-menerus mengajak mereka berdialog dengan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang ingin bersahabat dengan kula panjenengan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tetapi dia tidak melihat kebaikan yang ada dalam diri kita, kira-kira orang itu akan setia dengan kita atau tidak, Pak? Tidak, Pak. Namun jenengan ingin bersahabat dengan seseorang, bersahabat dalam arti yang sebenarnya, Pak, ya? Bukan persahabatan karena motivasi untuk mendapatkan dunia, kedudukan, bukan itu yang saya maksud. Tetapi bersahabat dalam arti yang sebenarnya. Ada orang ingin bersahabat dengan panjenengan dengan mengharapkan dia akan mendapatkan kebaikan dari kita, kemanfaatan dari kita. Tetapi ternyata kita tidak memberikan manfaat apapun kepada orang itu. Kira-kira dia akan tetap setia atau tidak, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, demikian juga ketika kalian selama 10 tahun, selama 20 tahun, selama 40 tahun kalian terus-menerus bersahabat dengan nafsu. Padahal nafsu itu tidak hanya dia tidak bermanfaat kepada kalian, dia justru sering menyungkurkan kalian. Bukankah sebalik sangat harus sesegera mungkin kita lakukan adalah kita berusaha untuk menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kita tadi. Maka kemudian orang yang sukses di dalam mujahadah itu, Pak, yang pertama adalah dia sering atau terus-menerus mengajak nafsu itu berdialog. Wahai nafsu, aku telah bersahabat denganmu 40 tahun. Engkau telah mengisi 40 tahun usiaku.
dengan lalai kepada Allah, tidak pernah sholat qiyamul lail, sholat sering tertinggal, sedekah pun jarang, puasa Ramadan pun tidak puasa, atau melakukan ibadah-ibadah lainnya. Sekarang aku katakan, bukankah kita akan berpisah dari dunia, dan ketika engkau tidak sadar wahai nafsu, maka kelak kita akan sama-sama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu wahai nafsu, ayo berubah. Nah, ini kita dialog Pak Nafsu. Ayo berubah, kita ganti malam kita yang sebelumnya maksiat dengan menghadap kepada Allah. Kita ganti kebiasaan kita yang sebelumnya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kita ganti kebiasaan kita wahai nafsu, yang sebelumnya kita sering mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita ganti dengan mengkonsumsi hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Kita ganti kebiasaan kita yang sebelumnya, mulut kita ini wahai nafsu sering menghibah orang, padahal ghibah itu adalah dosa besar, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan kata Nabi, ghibah itu adalah sesuatu yang ketika diletakkan di lautan maka akan bisa merubah warna lautan itu, karena saking besarnya dosa ghibah. Maka nafsu, bukankah sepantasnya mulai saat ini kita ganti kebiasaan kita ghibah dengan kebiasaan mengatakan hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, atau mengatakan hal-hal apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dialog dengan nafsu. Orang yang mujahadahnya berhasil melawan nafsu adalah dimulai dengan cara dialog. Jadi tahap yang pertama untuk tazkiyatun nufus, untuk sampai pada derajat insan kamil apa Pak? Taubat. Yang kedua mujahadah melawan nafsu. Dan yang ketiga yang terpenting adalah at-tawakkul wa du'a. Tawakal kepada Allah, menyerahkan nafsu kita kepada Allah, dan kita senantiasa kita harus terus-menerus berdoa kepada Allah. Berdoa untuk apa? Pak ngapunten, jenengan sekolah mondok belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar semua ilmu keislaman Islam. Kalau Anda hanya mengandalkan diri sendiri, Anda akan jatuh. Betul-betul. Ini pengalaman dulu Pak. Dan yang saya saksikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Orang ahli fikih banyak yang kemudian menjadi fasik. Orang ahli akidah banyak yang hidupnya hanya dimanfaatkan untuk debat saja. Orang yang berbicara berbusa-busa tentang tasawuf, ternyata dia adalah orang yang hatinya kotor. Kita bukan mengadili orang lain Pak, barangkali ini diri kita sendiri. Maka Pak, apapun yang kita belajari atau masalah apapun yang sedang kita jalani, dalam hal ini adalah usaha kita untuk memerangi nafsu yang mungkar tadi, untuk memerangi nafsu yang jahat, atau dalam bahasa Al-Quran disebut nafsul lawamah. Maka ini tidak akan pernah bisa berhasil kecuali setelah kita menggantungkan, menyerahkan segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Pak, nafsu itu seperti perempuan, seperti istri. Nek jenengan ajak debat, jenengan mengatakan mendebat sekali, Anda akan didebat 10 kali. Ini gak buat sing wis rapi pengalaman ini Pak nggih. Sing durung rapi nggih goyang gitu. Koyo-koyo paham masih tidak paham. Anda debat sekali, Anda akan didebat 10 kali. Maka cara agar seseorang itu berhasil dalam mengendalikan nafsunya, serahkan nafsu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar tata cara untuk mengekang nafsu, boleh, bagus, karena itu ilmu. Jenengan belajar tentang bagaimana cara untuk meminimalisir atau mengendalikan nafsu kita, mengganti nafsu yang jelek dengan nafsu yang baik, boleh, karena itu ilmu. Tetapi yang terpenting adalah serahkan nafsu itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena nafsu itu seperti perempuan, Anda dekat sekali, Anda akan didebat 10 kali. Yang terbaik adalah menyerahkan perempuan tersebut atau istri Anda atau pasangan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah mendidik istri saya seperti ini, selanjutnya saya serahkan Engkau ya Allah. Karena saya hanya bisa mengarahkan, tetapi hati hanya Engkau yang memegang. Ini Pak. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan diantaranya adalah dengan doa. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Makanya diantara doa yang sering diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam banyak riwayat hadis, dan ini juga doa yang menjadi favorit para ulama adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kuat, dengan rahmatmu kami minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusan hamba ya Allah, wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan pernah engkau menyerahkan hamba kepada diri hamba. Jangan pernah engkau menyerahkan hamba kepada diri hamba. Artinya memang apa? Diri kita ini tidak bisa dipercaya Pak. Mungkin apa jenengan koyok-koyok merencanakan sesuatu hanya mengandalkan diri. Ternyata kemampuan Anda tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Atau kita dengan pede mengatakan dengan ilmu yang Anda dapat, dengan harta yang Anda punya, Anda kemudian yakin bahwa Anda mencapai sesuatu, biasanya malah gagal. Maka jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah jangan pernah menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri, tetapi serahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah agar diri Anda dibimbing oleh Allah, agar nafsu Anda diarahkan oleh Allah, agar Anda diberikan istiqamah oleh Allah, agar Anda disolehkan oleh Allah, dan doa-doa lainnya. Maka Pak, berbicara tentang doa, ada satu kisah yang sebenarnya kisah ini kula boten semerap relevan atau tidak disampaikan dalam tema ini. Tetapi kisah ini cukup terkenal. Kami pertama kali mendapatkan kisah ini dari buku yang kami baca. Dan kalau Anda browsing di YouTube ada seorang dokter syaraf yang terkenal. Spesialisasi yang dia tekuni, yang dia dapatkan secara akademik itu merupakan spesialisasi kedokteran yang langka. Karena kalau panjenengan melihat dokter itu kan macam-macam Pak, dokter spesialis A, B, C dan seterusnya. Dokter ini namanya Dokter Ihsan. Dokter Ihsan, dia ahli spesialis salah satu anggota tubuh tertentu yang jarang ditemukan di wilayah tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, suatu saat Dokter Ihsan ini naik pesawat yang kecil mau menuju wilayah tertentu. Ketika kemudian beliau naik pesawat dan pesawat itu terbang, ternyata di tengah jalan pesawat tersebut sampai karena cuaca yang tidak baik, karena hujan ataupun yang lainnya, maka kemudian salah satu bagian daripada pesawat itu disambar oleh petir. Setelah disambar oleh petir, pesawat itu kemudian mendarat darurat di sebuah bandara yang sangat kecil, yang jauh, yang ternyata jauh dari wilayah yang masih akan dituju. Setelah kemudian pesawat tersebut mendarat, kemudian Dokter Ihsan tadi konsultasi dengan salah satu petugas pesawat. Wahai tuan, kota ini atau wilayah ini kira-kira kurang berapa lama perjalanan?
Kemudian disampaikan, wahai Dokter Ihsan, sesungguhnya kota yang hendak Anda tuju, wilayah yang hendak Anda tuju itu kalau ditempuh dengan perjalanan mobil kurang lebih masih kurang sekitar 3 jam. Tetapi kalau Anda ingin, kami akan bisa bantu karena di dekat dari wilayah ini ada persewaan mobil. Setelah itu kemudian betul dibantu mendapatkan mobil yang bisa disewa. Kemudian mobil itu berjalan ke kota atau tempat yang akan dituju. Setelah sampai di pertengahan, cuaca hujan ternyata masih belum reda. Bahkan kemudian jalan yang dilewati ternyata sangat becek sampai kemudian mobil itu mogok. Setelah mobil itu mogok, kemudian terhenti di tengah jalan. Beliau mencari-cari, melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata menjumpai satu rumah yang ada di tengah-tengah perkebunan. Lalu kemudian beliau, karena kendaraannya macet, beliau kemudian menuju rumah tersebut untuk apa? Untuk mungkin sekedar singgah atau istirahat ataupun melakukan sholat. Setelah sampai di rumah tadi, beliau kemudian mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Mohon maaf ibu, ternyata di situ ada seorang wanita tua. Ketika kemudian sampai di dalam rumah tersebut, Dokter Ihsan mengetuk pintu dan minta izin untuk bertamu. Setelah itu sama wanita tua tadi diizinkan. Dokter Ihsan kemudian mengatakan, wahai ibu, mohon maaf, kami mendapatkan masalah seperti ini. Jika diperkenankan, kami mohon izin untuk singgah sebentar di rumah Anda. Selama mobil kami diperbaiki, kami izin untuk mungkin bisa sholat ataupun mandi ataupun lainnya. Dan kemudian diizinkan. Sampai beberapa waktu ketika beliau hendak pamit, ternyata beliau melihat sang ibu tadi sholat sendirian di kamar. Dan ternyata di sebelahnya ada anak kecil yang sakit. Dokter Ihsan kemudian bertanya kepada ibu, kepada nenek tadi, wahai nenek, siapakah itu? Apa yang terjadi pada dirinya? Kemudian dijawab, wahai Tuhan, sesungguhnya ini adalah cucu saya. Cucu saya ini sakit syaraf selama bertahun-tahun. Saya telah membawanya ke dokter A, dokter B, ke banyak dokter lainnya, ternyata tidak ada satupun yang bisa mengobatinya. Tetapi wahai Tuhan, informasi yang kami terima dari tempat pengobatan anak kami tersebut, bahwa di kota yang jauh di sana ada seorang dokter ahli syaraf sesuai dengan penyakit yang diderita oleh cucu kami ini. Tetapi dokter itu sibuk sekali wahai Tuhan. Ketika kami hendak menjumpainya, ingin menemuinya, ternyata jadwal beliau sibuk sekali sehingga kami dijanjikan mungkin baru akan menerima pengobatan 6 bulan sampai 7 bulan ke depan. Oh ngoten Bu nggih. Iya. Lah lantas kalau boleh tahu dokter itu namanya siapa wahai nenek? Dokter itu namanya Dokter Ihsan Pak. Namanya Dokter Ihsan. Saat itu Pak, Dokter Ihsan kemudian bergetar badannya, kemudian berkata, wahai nenek, ternyata saya tadi terbang, kemudian pesawat yang saya tunggangi disambar petir, kemudian pesawat saya mendarat darurat, saya kemudian naik mobil sampai ke tempat ini, tiba-tiba mogok. Ternyata itu adalah jawaban Allah atas doa-doa Anda. Loh kok bisa ngoten wahai Tuhan? Nggih, karena kula niki adalah Dokter Ihsan yang Anda ingin bertemu dengan saya beberapa bulan yang lalu. Itu Pak doa. Artinya apa Pak? Doa adalah kunci segalanya. Ketika panjenengan ingin menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang tazkiyatun nufus, hatinya bersih, menjadi orang yang insan kamil, yang sempurna, sebagaimana tadi kita sampaikan, maka cara terpenting yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah agar kita berhasil atau dibimbing oleh Allah sampai ke jalan tersebut. Makanya ketika sholat selalu ketika baca ihdinas siratal mustaqim, diangan-angan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sholat sendiri bila perlu diulang-ulang.
diulang-ulang. Agar apa? Ya karena itulah cara kita menjadi orang baik. Dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira tema yang bisa kami sampaikan hanya sampai di sini. Sebelum kita tutup, kurang berapa menit Pak? Oke. Yes, pokok monggo tanggal nek isa ya nanti berhenti nih mboten mawon Pak. Monggo Pak Yahya. Oke, saya maafkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan untuk apakah ada amalan lahir atau amalan batin sebelumnya? Ya. Amalan lahir ya tadi itu Pak, menjauhi maksiat itu. Maksiat itu punya efek. Maksiat itu jangan kita berpikir ketika kita telah maksiat semua selesai. Alah maksiat kak opo obat. Ini bahaya, buat tenang selamat. Kita kan sering meringankan seperti itu. Jangan kita berpikir kalau maksiat itu tidak punya efek sama sekali. Kalau dalam sebuah hadis yang masyhur, maksiat itu kan seperti atau meninggalkan luqtatun sauda, titik hitam yang ada dalam hati seseorang. Ketika orang itu maksiat satu kali, ada titik hitam sekali. Maksiat dua kali, titik dua kali, dan seterusnya. Kalau orang itu maksiat terus menerus, maka hatinya menjadi hitam sampai kemudian bisa jadi hati itu sampai mati. Dan akibat yang terburuk adalah boleh jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada amalan agar kita sampai ke derajat orang yang insan kamil tadi? Cara terpentingnya ya tadi, amalan zahirnya adalah dengan meninggalkan kemaksiatan. Dengan kita bertaubat kepada Allah. Ustaz, kalau kita beristighfar, bertaubat, kita maksiat lagi, bagaimana bertaubat lagi? Kalau maksiat lagi, Ustaz, bertaubat lagi. Kalau maksiat lagi, bertaubat lagi. Sampai 1000 kali pun Anda bermaksiat, bertaubat kepada Allah. Tetapi Ustaz, kalau kita masih terus-menerus maksiat, itu berarti taubat kita belum benar-benar taubat. Iya, tapi terus saja berusaha. Dan semoga Allah membimbing panjenengan kula panjenengan sedaya. Maksiat itu diantara efeknya adalah terkait giat dan malasnya beribadah bisa jadi. Makanya ngapunten, kami dulu ketika di pesantren dinasihati oleh guru kami, ketika engkau ingin malam bisa qiyamul lail, siangnya jangan maksiat. Nyambungnya dengan bunten itu. Ya, memang nyambung. Karena kenapa? Maksiat yang kita lakukan di siang hari itulah yang kemudian menjadikan hati kita malas untuk beribadah di malam hari. Ngapunten, kita malas membaca Al-Quran boleh jadi karena kita terlalu sering mulut kita ini digunakan untuk maksiat, sehingga kemudian efek daripada kemaksiatan itu yang menjadikan kemudian mulut kita atau lisan kita ini sering mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita merasa berat untuk mengucapkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya dan selainnya. Ataupun kita berzikir kepada Allah ternyata tidak ada rasa sama sekali, yaitu sebabnya karena maksiat. Ngapunten, itu adalah masalah kita semua, Pak, ya? Bukan kemudian kami yang hadir di sini kita bisa mboten. Kami hanya menyampaikan, tapi kita sama-sama belajar. Ngoten Pak Yahya, kalau amalan batin ya doa tadi Pak.
doa. Kalau Anda ingin berhenti daripada melakukan kemaksiatan, doa kepada Allah agar Anda berhenti dari maksiat. Di antara doa yang sering diajarkan oleh para ulama, di antaranya adalah Allahumma harimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, halangilah kami dari merasa nikmat, merasa lezat ketika bermaksiat, tetapi sebaliknya berikan kami rizki untuk bisa merasa nikmat, merasa lezat ketika beribadah. Allahumma harimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Karena kenapa? Yaitu Pak, kita semua ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ingin tanya Pak? Monggo. Asli sosok nomor pas. Habis apa ini? Masih ada? Kalau ada yang ingin tanya monggo. Cepat Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita berdoa semoga apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, Al-Quran yang kita kaji, ayat yang kita jelaskan, semoga semuanya kita diberikan kefahaman sekaligus pengamalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari maksiat. Mungkin ada di antara kita semua yang masih bermaksiat kepada Allah, sulit menghindar daripada maksiat. Kita berdoa semoga Allah anugerahkan kepada kita rezeki untuk bisa berhenti daripada kemaksiatan, dan semoga kita semua dianugerahi oleh Allah sifat tawakal, sifat tadarru, sifat khusyuk, sifat istiqamah, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan jalan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-mutaba'ah ya rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Allahumma harimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala kekurangannya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan kami pribadi. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.